Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa salatullahi wa salamu ala khairi khalqih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dipermudah dalam segala urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami hormati para perindu ridha Allah serta para pecinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia agungnya, sehingga pada kesempatan kali ini senang sekali rasanya saya Faisal Imamul Hakim dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua, yaitu dalam program kajian spesial Nasihat untuk Santri dengan mengkaji Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radioku Network Inspirasi Spirit Hati, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Program ini adalah sebuah program yang di dalamnya kita dapat mempelajari dan merenungi pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang mencakup tata krama dalam pergaulan, menjauhi kemaksiatan dan melakukan ketaatan, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah pembahasan selanjutnya dan bagaimanakah pembahasan selengkapnya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menerima untayan hikmah serta ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta ilmu, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, para santri khususnya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan di bawah bimbingan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Semoga kalian wahai para santri senantiasa dijaga oleh Allah sehingga bisa tetap istiqomah di dalam meniti jalan kemuliaan hingga kalian sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Mulia di hadapan Allah, mulia di surga. Dimulai dari kemuliaan di dunia. Dan semoga Allah mudahkan urusan orang tua kalian. Lapang rizkinya, lapang hatinya, panjang umurnya. Yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh dari fitnah dan menfitnah. Semoga guru-guru kalian, dimanapun kalian belajar, guru-guru kalian dijaga oleh Allah. Semoga kalian semakin mencintai guru-guru kalian. Karena keberkahan ilmu dari cinta. Semakin besar cintamu kepada gurumu, semakin besar manfaatnya ilmu, keberkahan ilmu. Baik, kita lanjutkan dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kita sudah sampai kepada Tsumma ijtahid. Bagi yang sedang berpuasa,
Ada kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Ada orang puasa hanya lapar dan dahaga. Karena di saat dia berpuasa, yang dipikirkan hanya mengosongkan perut dengan tidak makan dan minum, akan tapi mata tidak dijaga, telinga tidak dijaga. Bahkan ada semacam tradisi kadang, bukan ijtihadnya ulama, tapi ijtihadnya anak-anak muda misalnya, menjelang buka puasa yang seharusnya berkumpul di sebuah tempat untuk membaca Al-Quran, berzikir, akan tapi mereka membuat ijtihad untuk berkumpul di sebuah tempat. Sebetulnya perkumpulan itu bisa saja diisi dengan sesuatu yang positif, tapi kadang kalah dengan sesuatu yang negatif. Di puasa Ramadan yang sering disebut menurut orang Jawa Barat istilah ngabuburit atau yang lainnya, itu kalau digunakan untuk kebaikan, baik berkumpulnya orang untuk menyebut nama Allah, menyiapkan diri untuk berbuka, bahkan mungkin saling tukar menukar buka supaya saling mendapatkan pahala. Nah, kadang puasanya semangat tapi dosanya juga jalan. Nah, ini harus diwaspadai. Penuntut ilmu pun juga demikian kadang. Ini kan untuk penuntut ilmu. Berpuasa Masya Allah, akan tapi gara-gara puasanya belajarnya malas, lemah badannya, sehingga mau belajar lemah. Maka tugasmu belajar. Puasa adalah sunnah. Menuntut ilmu apalagi fardu ain adalah wajib. Alangkah indahnya jika dia bisa menggabungkan antara puasanya dan belajarnya. Bahkan kadang ada antara puasa dengan sholat berjamaah. Gara-gara buka nggak sholat berjamaah, maka lebih baik menekuni sholat berjamaah tanpa harus puasa sunnah daripada puasa Senin Kemis lalu jamaahnya bubar. Karena pahala sholat berjamaah, maghrib berjamaah, sholat berjamaah adalah luar biasa. Ini kadang-kadang tertipu. Sholat puasanya Masya Allah, tapi tidak berjamaah gara-gara berbuka. Sehingga dikoordinir dong agar bukanya, puasanya dapat, kemudian pahala berjamaahnya dapat. Sholat berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat. Bukan sekedar 70 derajat atau pangkat tingkatannya disebutkan, ada hal lain lagi. Bertemunya saudara dengan saudara. Ada tolong-menolong di dalamnya. Banyak kebaikan di balik itu semuanya. Baik, makanya jangan sampai anak-anak santri dimanapun kalian berada, gara-gara puasa kalian lemah belajar kalian. Kadang-kadang santri ini gara-gara istilah puasa ini pengen praktis. Minta ijazah biar bisa bahasa Inggris dengan puasa 3 hari. Belajar puasa, pengen belajar, pengen hafal Alfiyah bin Malik, puasa seminggu. Akhirnya setelah puasa seminggu nggak hafal-hafal. Puasa karena Allah. Jadi ada orang puasa-puasa ini ada niatnya macam-macam santri itu. Biar kebal dan segala macam. Ada aja nih santri pengen kebal. Orang pengen mati di medan laga ini, pengen kebal. Orang menjaga diri ya harus. Tapi puasa bukan untuk pengen kebal. Ini adanya di pondok loh ya. Sebagian pondok pesantren. Puasa kebal. Puasanya aneh-aneh nanti. Karena kebetulan berpuasa. Kalau ingin berpuasa, puasa Ramadan. Senin Kamis. Yang pasti, yang jelas-jelas, yang gede-gede itu. Yang nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Puasa yang sudah disebutkan, dikukuhkan kesunahannya. Santri puasa setiap hari hanya pengen nggak tembus pisau. Asalkan kita bergaul dengan orang baik, nggak akan ditusuk pisau kita. Sekarang nggak tembus pisau, tembak tembus peluru. Orang kalau waktunya mati akan mati.
Yang penting berhati-hati. Jangan sampai niat salah ini, mohon maaf, kebetulan para santri dimanapun kalian berada, kadang sayang sekali, puasa setiap hari niatnya salah. Ngelewati hari Kamis pun tidak pakai Senin Kamis, hanya pengen puasa, pengen lihat jin. Wah, kita tidak pengen lihat jin sepanjang hidup kita. Ini ada orang puasa pengen lihat jin. Saya melihat orang pengen jin. Sampai disebut di pondok jin namanya dia. Karena dia selalu rindu pengen ketemu jin. Gak tahu, kurang bergaul barangkali dia. Oh, ada macam-macam orang puasa. Puasa Ramadan, 6 Syawal, Arafah, 10 Muharram. Itu yang berat-berat itu loh, yang hendaknya kita lakukan. Itu saja, selebihnya adalah sholat fardu, sunnah. Ada sholat sunnahnya wajib. Ada puasanya sampai puasa terakhirnya wisol, sampai nggak buka. Sampai berhari-hari nggak buka. Mana ada seperti itu? Wisal tidak diizinkan. Baik. Nah, ini masalah puasa sedikit kami singgung. Ada sebagian santri bergurunya salah. Bergurunya salah. Di tempat pengen kebal, pengen tahu ini, pengen bisa mukul orang dari jauhan, yes. Terlalu banyak nonton sinetron. Ya, santri. Ibadah yang benar puasa ya, tolong ini perlu. Ini serius sih nasihatnya. Sebab kita menemukan sebagian tempat bukan untuk menuntut ilmu. Sampai namanya pondok tirakat. Masyhur dengan tirakatnya. Kita perlu anak yang dekat kepada Allah. Ngambil yang penting-penting sholat berjamaah. Waduh, dahsyat. Itu yang gede. Tirakat puasa, wah dulu tidak pernah tahajudan. Sholat jamaah nggak pernah. Ini tirakat macam apa itu? Ini perlu jujur, dalam ibadah ini harus ada ilmunya. Gurunya nggak punya ilmu, ya muridnya sama nggak punya ilmu, berangkatakan nanti. Oh ya, santri dimanapun kalian berada, jika di pondokmu adalah termasuk itu, kalian bisa rubah perlahan. Kalau ingin puasa, tadi disebut Imam Ghazali dalam bab ini, kitab puasa apa coba? Ada puasa di puasa yang berat-berat. Puasa yang disebutkan. Bukan puasa yang aneh-aneh. Sekarang ada puasa aneh-aneh. Baik. Kemudian ada puasa bukanya subuh. Mulai kapan puasa bukanya subuh? Terakhir tidak tidur. Tidak tidur sampai subuh. Mana ada? Sunnah mempercepat buka. Adzan ada. Jadi syariat itu sangat jelas. Dan ibadah itu mudah. Ya, tanya bismillah. Kemudian wajtahid an tuftir ala tu'amin halalin. Berusahalah untuk berbuka dengan makanan yang halal. Jadi ada 3 tingkatan model manusia. Dia berpuasa sambil membersihkan makannya. Puasa dan halal itu yang paling tinggi. Dan itu yang hendaknya. Tapi ada orang puasa tapi makanannya haram. Ada nggak puasa tapi makanannya halal. Itu masih lumayan. Nggak puasa tapi dia berhati-hati urusan makanannya. Bukan Ramadan ya, puasa sunnah maksudnya. Nggak puasa tapi menjaga makanannya. Dia urusan makanan hati-hati betul. Haram. No. Tapi jarang puasa. Jauh lebih bagus daripada puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa ini. Bukanya haram terus. Ini. Jadi kalau ingin berpuasa betul. Benar-benar dengan niat yang benar. Dan berbukalah dengan makanan yang halal. Wala tastakthir, jangan gaya dendam. Tastakthir itu gaya dendam, makan banyak. Qodoan lillahi ta'ala. Bukanya, waduh. Jadi makanan duhur sama makan malam digabungin jadi satu. Tastakthir sehingga kamu makan banyak, fatazidu
kemudian kau akan berlebihan ala ma ta'kuluhu kullalatin, melebihi dari kebiasaan makan. Mestinya kalau di bulan Ramadan ini, jujur saja, ini adalah mulahadhah. Kalau di bulan Ramadan ini, kalau sebuah keluarga biasanya pengeluarannya 1 bulan itu 1 juta, mestinya kalau bulan Ramadan itu hanya 650.000. Kenapa? Makannya cuma 2 kali. Tapi yang terjadi adalah kalau masuk bulan Ramadan pengeluarannya lebih banyak. Ini gimana ceritanya? Makannya jadi 2 kali kok jadi tambah banyak, ini pasti ada yang salah. Kayak gitu. Ada sebuah tempat bekerja. Ide cemerlang, ide bagus. Jadi dianjurkan karyawannya itu adalah puasa Senin Kemis. Dan jatah makan siangnya diambil untuk sedekah, dikumpulkan, bisa bikin masjid. Jadi memang sudah dapat jatah makan siang di situ, tapi di manage. Sahurnya buka seperti biasa, makan siangnya tidak ada karena puasa. Dikumpulin bisa bikin masjid. Kan setiap minggu 2 kali bertahun-tahun. Baik. Fala farqa idzan, fala farqa, maka enggak ada bedanya. Idza stawfaita, kalau engkau memenuhi makananmu, kau penuhi melebihi ma ta'tadu an ta'kulahu, jika engkau penuhi cara makanmu itu melebihi dari kebiasaanmu, tuf'ataini 2 kali lipat, fi tuf'atin wahidatin, dalam 1 kali makan. Jika engkau bukamu itu ternyata kualitasnya 2 kali makan, kayak makan siang sama makan malam digabung jadi 1, kurang lebihnya begitu maknanya. Kalau cara makanmu kayak begitu, nggak ada bedanya antara orang puasa dan tidak. Apa bedanya? Sebab tetap saja mengejar hawa nafsunya, makannya. Wa innamal maqsudu bisyami, padahal sesungguhnya maksud dalam berpuasa itu kasrus syahwatika, untuk memangkas syahwatmu. Syahwat itu bukan urusan bangkitnya syahwat, urusan laki dengan perempuan, bukan. Membiasakan kita untuk mengekang hawa nafsu, kemauan diri. Orang puasa itu mengekang hawa nafsu. Di siang harinya itu, di rumahmu, Ramadan akhir nanti, Ramadan awal kan masih di pondok ya. Ramadan akhir kamu di rumah, lihat di kulkasmu yang nyimpen es kamu, buah-buahmu, tapi nggak boleh makan. Kamu patuh di siang hari, kan milikmu. Nah ini sebetulnya kan menawan hawa nafsu. Saya ini milik saya. Sudah aku buat tadi malam es seger per kilauan. Masya Allah. Dibuka itu langsung asapnya kulkasnya langsung keluar jus. Tapi kamu bisa menahan, memerangi hawa nafsu. Masa giliran sore hari dihancurkan lagi perjuangan ini? Nah, maksudnya kesruh syahwat itu bukan, jangan bicara tentang syahwat, urusan syahwat khusus itu bukan. Syahwat makan, syahwat melatih. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, baginda itu kalau makan itu kalau sudah ngambil 1 tidak ngambil 2. Tentunya itu tidak setiap saat, karena dari riwayat yang lain berbeda. Nabi menyenangkan. Dan kita mencoba, kalau sudah senang ini sudah, jangan ditawari yang lain, sudah cukup. Ngapain? Matanya belalaan ke sana. Tujuan makan adalah untuk yang penting perut kita isi, selesai. Bukan dicoba. Enak banget. Allah, ajib, ayo ajib, satu hidangan dicoba semuanya. Cocok, ini sudah selesai. Bukankah lauk ini untuk menghantarkan agar masuk perut kita? Baik, seperti itu. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, Nabi tidak mengumpulkan 2 lauk dalam 1 hidangan. Karena ya cukup kalau mangsa kita kena ini ya sudah. Tahu kita semuanya didatangkan. Kelihatannya sepele. Akan tapi bukan masalah makannya. Sifat tamaknya itu yang akan membahayakan, sehingga itulah akan menjadi seorang ustadz pun bisa makan duit pondok, pejabat pun bisa korupsi, dan seterusnya. Karena sifat di dalam dirinya. Puasa itu memerangi syahwat dalam dirinya. Wa idza akalta 'ashiyatan,
Jika engkau makan sore, buka. Sesuatu tadarokta bihi untuk mengkodok. Tadarok itu mengkodok. Untuk mengkodok, mengganti bihi dengan makan sore tadi. Jika engkau makan sore, sudah cukup sebetulnya. Cuman kamu tambah niatnya kodokan tadi siang. Ma'fataka dhuhfatan, yang kau tinggalkan di siang hari, maksudnya. Jika bukamu itu kamu double sekalian makan siang itu, fala faidata fi shaumika. Enggak ada faedahnya puasamu itu. Hanya pindah jadwal makan saja. Pindah jadwal makan. Wa qad thaqulat 'alaika ma'iddatuka. Menjadi berat perutmu itu. Menjadi berat akhirnya apa? Pemalas. Kalau saya udah gara-gara perut. Kemudian mana tadi? Wa ma min wi'ain. Mana tadi? Wa ma, tidaklah ada, wi'aun, tidak ada satu wadah. Abghadu ilallahi, tidak disenangi oleh Allah, min batnin mali'in min halalin. Tidak ada perut yang paling tidak disenangi Allah kecuali perut yang penuh. Jadi kenyang itu tidak disenangi oleh Allah. Itu dari yang halal. Bagaimana dengan yang haram? Yang halal saja Allah tidak senang, perut halal, perut penuh terus. Sehingga kita jangan kerjaannya kenyang terus. Jangan hanya mengenyangkan perut. Fa kaifa idza muli'a min haram? Bagaimana jika dipenuhi perut itu dengan yang haram? Ada ketinggalan tadi. Wa innamal maqsudu bisami kasru syahwatika wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan, mengurangi energi negatif dalam tubuh kita ya. Ada kekuatan yang positif untuk ibadah. Tapi ada kekuatan-kekuatan negatif itu sehingga ada energi tapi biasa untuk bermaksiat. Mungkin istilahnya mungkin tempat istilah barulah energi negatif. Ada kekuatan tapi digunakan untuk maksiat. Itu akan dipangkas dengan berpuasa. Bukan kita harus berlemah-lemah ria, tidak. Islam tidak mengajarkan kita jadi orang lemah. Tapi ada suatu energi dalam diri kita yang maka dengan yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang negatif, itu akan dipangkas dengan berpuasa. Lituqawwi biha, atau litaqwa, agar kau menjadi kuat biha, dengan kekuatanmu tadi, ala taqwa, untuk mendekatkan diri kepada takwa. Bisa dimaknai mendekatkan diri kepada Allah dengan dua model, melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kita lanjutkan. Fa idza arafta makna shaumi, kalau sudah kamu mengerti apa itu arti puasa, fastakthir minhu mastata'ta, maka berbanyaklah sebisa mungkin. Tapi catatannya puasa yang benar tadi, bukan puasa tidak tahu dari mana. Nah, maka nanti kita lanjutkan. Kamu harus mengerti skala prioritas. Puasa itu kayak apa sih? Sholat pun ada prioritasnya. Sholat fardu, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, itu martabat kedua. Fardu nomor 1. Duha, witir, qabliyah, ba'diyah, martabat kedua. Selebihnya sholat-sholat sunat yang sering kita dengar sih, kayak apa namanya, tahiyatul masjid, kayak sholat tasbih, itu bawah, jauh sekali. Termasuk puasa-puasa ini. Kamu ngerti prioritas puasa Senin Kamis dulu. Nabi melakukannya dan mengajarkannya. Itu martabat tinggi setelah fardu. Saudara, itu saja yang khusus istiqomah.
Puasa Daud adalah Nabi pernah menyanjungnya. Yang disanjung Nabi tidak bisa mengalahkan yang dilakukan Nabi. Nabi menyanjung puasa Senin dan Kamis karena Senin aku melakukannya. Tapi itu termasuk tingkat tinggi. Puasa Daud martabat tinggi. Nah, ini adalah termasuk puasa Arafah dan seterusnya. Ini jadi ada puasa-puasa. Kalau ingin berpuasa, jelaskan dulu puasa apa ini. Ada hubungannya enggak puasa-puasa yang kelas tinggi itu? Kalau nggak ada hubungannya, utamakan yang puasa kelas tinggi tadi. Lebih baik berpikir tentang puasa Senin Kamis. Ada puasa pengen nikah seminggu puasanya. Mulai kapan puasa pengen nikah? Tawasul dengan amal soleh boleh. Ada amal soleh yang lebih dahsyat. Puasa Senin Kamis semoga cepat nikah. Boleh puasa seminggu, puasa setahun, boleh saja. Akan tapi hendaknya jika kita ingin berpuasa itu di saat anggap saja dia ingin puasa 1 bulan, sah, boleh-boleh aja, Pak. Tapi pas hari Senin puasa Senin dong, Kamis puasa Kamis, putih puasa putih dong. Aneh, gara-gara ikut amalan gurunya itu, pas lewat hari Senin nggak niat puasa Senin. Puasa Kamis tidak niat puasa Kamis. Sama sekali dilupakan itu niat, ya karena tidak ngerti ilmunya. Ya, seperti itu. Berbeda kalau kita mengkodok puasa. Mengkodok puasa, kodok kapan saja. Kodok kapan saja. Fardu. Dan jika mengkodokmu pas di hari Kamis, nggak usah niat puasa Kamis. Tapi kalian sudah mendapatkan pahala menghormat hari Kamis dengan berpuasa. Sebagian ulama mengatakan biarpun tidak niat puasa Kamis, karena puasanya jatuh hari Kamis, maka secara otomatis dapat bonus puasa Kamis, padahal puasanya puasa qadha. Karena kita menghormati hari Kamis dengan berpuasa. Tapi kalau menggabungkan puasa qadha dengan puasa Senin, puasa Kamis tidak. Berbeda ya menggabungkan sunnah di dalam puasa dengan sunnah di dalam sholat. Kalau sholat yang dikukuhkan dalam sholat dengan sholat nggak bisa. Misalnya witir kita gabungkan dengan ba'diyah isya nggak sah. Tapi puasa Senin Kamis bisa digabungkan dengan puasa 10 Muharram. Sama-sama kelas tinggi. Puasa Arafah pas hari Kamis niat dua-duanya. Tapi sholat witir digabungkan dengan ba'diyah isya nggak bisa. Beda. Ini. Jadi urusan puasa dengan sholat ada sedikit berbeda. Intinya fastakthir minhu mastata'ta, perbanyaklah sholat tapi tolong pakai ilmu. Ini supaya tidak kita buka celah bagi obat ahli ibadah tapi bela ilm itu terjerumus nanti. Paling tidak capeknya yang banyak, pahalanya gede. Makanya ulama itu kalau orang punya ilmu itu kalau beribadah itu kelihatannya secara kuantitasnya nggak banyak tapi kualitasnya tinggi, pahalanya gede. Karena dia bisa memilih mana yang hebat-hebat, pahalanya hebat-hebat. Dia bisa melakukan satu ibadah kelihatannya sedikit tapi pahalanya gede. Makanya ibadahnya seorang abid dengan seorang alim bisa sampai 1000 kali perbedaan. Makanya beribadahlah dengan ilmu supaya menjadi ibadahnya orang berilmu, ibadahnya orang alim. Ini saja, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong yang senang puasa dibenahi cara puasanya, ambil puasa yang berat-berat, yang hebat-hebat agar pahalanya gede. Kemudian setelah itu jika ada punya waktu lebih, kita bisa melakukan puasa-puasa yang lain, termasuk sholat sunnah, puasa mutlak, puasa apa saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kemudian dalam menuntut ilmu, Allah memberikan kepada kita kecintaan pada guru-guru kita, kepada murid-murid kita. Allah menjaga kita hamba saling mencintaikan Allah. Mudahkan urusan orang tua kalian, guru-guru kalian, orang yang berjuang untuk kalian. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon selalu bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada.
Demikianlah majelis kita yang mulia pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian spesial Tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap hari Sabtu pagi dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati tentunya, bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Faisal Imamul Hakim selaku pembawa acara, dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia pada kesempatan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.